bahwa untuk memberikan gambaran lengkap peristiwa Magelang yang merupakan peristiwa keributan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, kami penasihat hukum akan menyampaikan fakta peristiwa sesuai dengan keterangan berita acara pemeriksaan para saksi dan rekonstruksi. Pada tanggal 7 Juli 2022 di rumah Magelang sekira sore hari menjelang maghrib, saat terdakwa berada di teras rumah, terdakwa melihat dari kamar pintu saksi Putri Chandrawati, korban Nofriansah Joshua Huta Barat, diduga setelah melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada saksi Putri Chandrawati, mengendap-endap menurunin tangga, menengok kanan kiri seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Terdakwa yang kebetulan berada di teras depan jendela kaca melihat korban Nofriansah Joshua Huta Barat tersebut dan meneriaki, "Woi!" Ternyata teriakan tersebut membuat korban Nofriansah Joshua Huta Barat lari ke arah dapur, yang kemudian terdakwa menyusul mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat ke dapur, terus berlari ke arah garasi mobil dan masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu depan atau pintu ruang tamu. Sambil terus mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat juga melalui pintu ruang tamu, terdakwa lalu berteriak kepada saksi Susi, "Susi, lihat ibu, lihat ibu." Kemudian Susi lari ke kamar saksi Putri Chandrawati dan Susi berteriak, "Ibu, ibu, ibu." Akhirnya terdakwa berhenti mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Terdakwa kemudian lari ke atas kamar saksi Putri Chandrawati melalui ruang makan, kemudian mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Saksi Susi mendapati pintu kaca lantai 2 rumah Magelang sudah terbuka dan saat itu dari arah pintu kaca saksi Susi melihat saksi Putri Chandrawati dalam posisi tergeletak, duduk dengan posisi kaki selonjoran dan kepala bersandar di keranjang baju kotor dengan keadaan rambut berantakan, mata tertutup dan lemas serta badannya terasa dingin. Kemudian saksi Susi memeluk saksi Putri Chandrawati, terasa pakaian saksi Putri Chandrawati lembab sambil menangis dan menanyakan, "Ibu, ibu, ibu, ibu kenapa? Kalau butuh apa-apa panggil bibi." Lalu terdakwa lari menghampiri Susi dan saksi Putri Chandrawati membantu memapa saksi Putri Chandrawati menuju kamar tidurnya yang berada di lantai 2. Saat itu saksi Susi memapa saksi Putri Chandrawati dengan memegang tubuh ibu bagian pinggang dan saksi Putri Chandrawati menghadap saksi Susi dan memeluk saksi Susi. Sedangkan terdakwa berada di belakang saksi Putri Chandrawati. Sesampai di dalam kamar tidur, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi merapikan sprei, bantal dan kasur yang berantakan. Setelah saksi Susi merapikan kasur, saksi Susi dan terdakwa langsung membantu merebahkan tubuh saksi Putri Chandrawati di atas kasur kamar tidurnya. Saksi Susi membalurkan minyak kayu putih ke kaki saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Putri Chandrawati menanyakan HP miliknya dan meminta tolong terdakwa untuk menghubungi via telepon saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo setelah tiba dari SMA Taruna Nusantara langsung naik ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2. Setelah saksi Riki Rizal Wibowo ada di dalam kamar saksi Putri Chandrawati, saksi Putri Chandrawati minta tolong kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil terdakwa. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil terdakwa. Lalu terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo naik ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2. Saat itu, saksi Putri Chandrawati menenangkan terdakwa agar tidak terjadi keributan antara terdakwa dan korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati, "Ibu harus lapor bapak supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu." Lalu saksi Putri Chandrawati menyuruh terdakwa turun dan meminta saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Joshua Huta Barat naik ke kamar saksi Putri Chandrawati lantai 2. Saat itu saksi Putri Chandrawati meminta korban Nofriansah Joshua Huta Barat agar tidak terjadi keributan dan saksi Putri Chandrawati saat itu mengatakan, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Saat saksi Putri Chandrawati mengatakan hal tersebut, posisi saksi Riki Rizal Wibowo berada di dekat pintu kasa dan saksi Putri Chandrawati melihatnya. Lalu korban Nofriansah Joshua Huta Barat menangis, meminta maaf, meminta ampun, dan selanjutnya terdakwa meminta saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Joshua Huta Barat untuk turun.
Lalu pada tanggal 8 Juli 2022 sekira dini hari, saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Ferdisambo sambil menangis dan ketakutan. Saksi Putri Chandrawati menyampaikan bahwa korban Nofriansah Joshua Huta Barat melakukan hal kurang ajar, yaitu masuk paksa ke dalam kamar saksi Putri Chandrawati. Saksi Putri Chandrawati meminta agar pagi hari kembali ke Jakarta. Saksi Putri Chandrawati juga meminta saksi Ferdisambo agar tidak menelpon siapapun yang berada di rumah Magelang guna menghindari keributan yang semakin besar dan kemungkinan terjadinya baku tembak. Sekira jam 10 pagi, terdakwa berangkat ke Jakarta berada satu mobil bersama dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Susi. Dari uraian peristiwa tersebut di atas, sangat jelas bahwa peristiwa keributan di rumah Magelang bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di rumah Saguling dan terjadi di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Namun oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan dipenggal sedemikian rupa untuk menutupi peristiwa rumah Magelang sehingga membuat surat dakwaan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap.